Kami bersyukur Tuhan, siang ini kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bisa mendengar isi hati-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Suatu hal yang istimewa untuk bisa bersama-sama dengan umat-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Mari Tuhan, urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu dan atas setiap kami yang mendengar. Setiap pesan-pesan-Mu tidak kembali sia-sia, tapi membuat kami menyadari bahwa sungguh Tuhan kami membutuhkan Engkau lebih daripada yang lain. Karena Engkaulah satu-satunya menjadi pegangan hidup kami, sumber dari segala sumber kehidupan kami. Tuhan, sebentar ketika kami mendengar isi hati-Mu, biarlah Tuhan kami mau punya telinga seorang murid, hati seorang hamba, untuk siap untuk bisa mendengarkan dan taat kepada apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami, sehingga kami melakukan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, telinga, pikiran kami untuk mendengar isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita yang percaya diberkati Tuhan dan siap mendengar firman-Nya, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Saya percaya kita diberkati Tuhan semuanya. Amin. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Haleluya. God bless. Saudara, siang hari ini saya ingin sampaikan satu hal yang firman Tuhan mengenai bagaimana saudara di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang kadang-kadang kompleks, bukan hanya kadang-kadang ya, tapi makin kompleks, makin rumit, makin beyond gitu ya, makin kayaknya nggak bisa dikendalikan. Ketidakpastian makin jelas di depan kita makin sulit untuk membuat pilihan. Satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah berserah penuh, total surrender. Bagaimana kita berserah penuh kepada Tuhan. Jadi siang ini saya akan bicara tentang bagaimana saudara dan saya bisa berserah penuh. Baik, saudara, di dalam hal berserah penuh adalah satu hal yang nggak gampang buat kita sebagai orang yang hidup ini. Kita diberikan kemampuan untuk survive oleh Tuhan. Kita diberikan kemampuan untuk bisa menjalani kehidupan fight di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya kenapa kalau disuruh berserah penuh, nggak mudah buat orang seperti kita. Apalagi di akhir zaman ini, yang mana semuanya tersedia fasilitas atau alat bantu paling tidak untuk menolong kita. Bukan cuma survive, tapi membuat kita fight until the end. Dan akhirnya kita bisa berharap bisa berhasil, begitu kira-kira. Nah itulah sebabnya kita terus bercoba, berjuang, bergumul untuk mencoba semuanya. Tapi yang terjadi justru waktu kita mencoba, waktu kita bergumul, kalau kita mengupayakan semua dengan cara dan kekuatan kita, malah yang muncul adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, lalu kegelisahan. Karena apa yang kita coba ternyata nggak bisa juga. Karena keadaan makin kompleks, situasi makin rumit, situasi makin nggak pasti. Membuat kita makin hari justru bukannya makin baik kondisi mental yang saya maksud. Adalah mental kita justru makin lama makin ngalamin tekanan. Susah tidur, gelisah gitu ya. Sehingga akhirnya saudara lalu asam lambung naik ya. Saudara, pikiran kita jadi nggak konsentrasi, konflik dengan teman, konflik dengan keluarga dan seterusnya. Sehingga muncullah sebuah kata yang dia bilang, I need healing. Kayaknya saya butuh healing gitu ya. Cari waktu escape untuk pergi 1-2 hari. Dan 1-2 hari mungkin kita oke, kita nikmati, kita snorkeling, kita pergi ke mountain, kita boleh jalan dengan teman dan oke lah. Tapi pulang kembali lagi situasinya dan tekanan yang ada. Salah satu penyebabnya karena kita tidak pernah belajar untuk bisa berserah penuh, saudara. Sosial media, kultur yang budaya yang sekarang ini kita dipaksa untuk melihat teman-teman kita kok bisa seperti itu ya. Kita bisa melihat teman dulu waktu SMA, dia biasa-biasa kok waktu SMA, gue lebih pintar dari dia. Tapi gue lihat sekarang di Instagramnya, kok dia bisa punya private jet. Wah, dia private jet, gue boro-boro private jet, private home aja nggak ada gitu ya, private house aja nggak ada gitu. Jadi mulai stres dan kita mulai berkompetisi. Dan ketika kita berkompetisi, kompetisi kita adalah hanya mengejar sesuatu yang pada akhirnya kita belum tentu perlukan. Halo? Saudara, kadang-kadang kita mengejar sesuatu yang belum tentu kita perlukan. Why? Coba saya mau tanya sama saudara. Apakah Anda tahu 5 tahun yang akan datang apa yang Anda perlukan? Anda tahu nggak 5 tahun, 10 tahun ke depan yang Anda perlukan apa? Tahu nggak? Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu, situasi berubah, betul ya? Kita nggak pernah tahu. Dan 5-10 tahun ke depan kita bukan cuma nggak tahu apa yang kita perlukan, kita juga nggak tahu apa yang tidak kita perlukan. Nah saudara, sementara Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu 5-10 tahun ke depan apa yang saudara dan saya perlukan dan apa yang saudara dan saya tidak perlukan.
Nah repotnya karena kita nggak tahu apa yang kita perlukan dan kita juga nggak tahu apa yang kita nggak perlu. Kita berjuang, kita mengupayakan, kita mengumpulkan sesuatu, kita kerjain sesuatu sampai 5-10 tahun kemudian ternyata yang kita hasilkan yang kita nggak perlukan. Itu kan kesia-siaan hidup kita. Ternyata yang kita kumpulkan adalah sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlukan dalam hidup ini. Gitu loh saudara. Nah oleh karena itu kita perlu Tuhan. Coba bilang saya perlu Tuhan. Nah oleh karena itu saya mau ajak saudara melihat sebentar saudara sebelum saya menyampaikan saudara beberapa ayat firman Tuhan. Saya mau sampaikan begini saudara, Anda harus tahu bahwa manusia hidup dengan ada sumbernya. Coba bilang sumber. Sepanjang saudara tidak bisa membedakan mana sumber daya, bahasa Indonesia gitu, sumber dan sumber daya. Kalau bahasa Inggris enak, source and resource. Source adalah sumber, resource adalah sumber daya. Saudara, apa yang terjadi kalau seekor ikan Anda angkat dari kolam atau dari sungai, lalu Anda taruh di lantai? Tunggu kira-kira berapa menit, kira-kira dia ngap-ngapan enggak? Mati, pasti mati. Kenapa? Karena yang menjadi sumber buat hidupnya adalah air. Bahwa lantai tanah di mana dia ada, itu bukan sumbernya. Sebuah tanaman yang namanya bunga, Anda cabut dari sumbernya, Anda taruh di pot, mungkin 1-2 hari masih bisa, ya toh? Tapi seminggu kemudian dia layu mati, kenapa? Karena sumbernya adalah tanah. Saudara, Anda harus mengerti bahwa manusia baru bisa hidup, sumbernya adalah Tuhan. Ketika dia diciptakan oleh Tuhan, sudah dibentuk menjadi manusia, sudah terbentuk, tapi Tuhan menghembuskan nafasnya, baru manusia bisa hidup. Jadi sumber saudara dan sumber saya untuk bisa hidup adalah Tuhan. Ada amin saudara. Nah saya mau ajak saudara melihat sedikit saudara sebelum saya jelaskan lebih jauh supaya saudara ngerti. Anda baru bisa berserah penuh kalau Anda ngerti konsep ini. Saudara, hari pertama sampai dengan hari kelima Tuhan menciptakan alam semesta, betul nggak? Nah alam semesta ini bukan yang menjadi sumbernya manusia. Itu adalah sumber daya untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk berjalan meneruskan kehidupan yang ada dalam hidup dia. Tapi di hari ke-6 Allah menciptakan manusia dan manusia baru bisa hidup bukan karena hari pertama sampai hari kelima, tapi karena Tuhan menghembuskan nafas kepada dia. Setuju nggak saudara? Berarti yang menjadi sumber hidup saudara bukan sumber daya tapi Tuhan. Dan yang menarik, hari pertama besoknya adalah hari ke-7. Hari pertama dari manusia setelah diciptakan adalah hari ke-7. Dan hari ke-7 adalah hari di mana Sabat. Dan manusia tidak disuruh kerja, tapi di hari ke-7 dia berinteraksi dengan Tuhan. Supaya manusia tahu, your source is me. Sumbermu adalah aku, bukan itu. Sampai di sini Anda ngerti saudara? Nah ketika manusia coba menggantikan sumber dengan sumber daya, nggak lama dia akan pasti ngalamin kelabakan. Kehidupannya akan kosong. Karena yang mengisi hidup saudara adalah Tuhan. Ketika kita mulai menggantikan Tuhan dengan pekerjaan, menggantikan Tuhan dengan bisnis, menggantikan Tuhan dengan kekayaan, menggantikan Tuhan dengan popularitas, maka kita sudah hidup dengan sumber daya, bukan dengan sumber. Saudara sampai di sini Anda paham? Makanya kenapa kita harus berserah karena hidup ini datangnya dari Tuhan. Halo? Saya percaya setiap saudara punya gadget. Hari-hari begini, semua punya gadget, Anda punya HP. HP saudara kalau low bat, baterainya sudah soak, udah lemah, dan udah mau habis, Anda akan charge. Anda bisa dua cara untuk ngecas baterai saudara. Yang pertama Anda cas langsung ke listrik, betul? Yang kedua pakai apa? Power bank. Saya tanya sama saudara, mana yang lebih bagus, listrik atau ke power bank? Kenapa? Karena itu langsung, sedangkan kalau pakai baterai kepada power bank, itu bisa mempengaruhi Anda punya daya tahan baterai. Betul atau enggak? Bateraimu bisa rusak, ya enggak? Begitu enggak kira-kira? Artinya yang menjadi sumber buat HP saudara adalah listrik. Tapi power bank hanya sumber daya. Memang kelihatannya bisa hidup, tetapi itu bisa merusak. Saya mau ajak saudara untuk melihat ini. Kalau Anda bisa ngerti ini, maka Anda tahu hidup saudara tidak ditentukan oleh sumber daya, bukan pekerjaan, bukan bisnis, bukan duit, bukan popularitas, bukan keberhasilan saudara. Tapi adalah sumber daya, adalah sumber, yaitu Tuhan. Anda baru bisa hidup karena ada Tuhan, saudara. Betul? Ibu-ibu, ada kaldu ayam. Kaldu ayam yang terbaik adalah, yang paling enak adalah ayamnya direbus.
Betul nggak Bu? Direbus airnya jadi kaldu. Itu asalnya dari ayam, daging ayam. Betul ya? Dari ayam dan tulangnya. Tapi kaldu Anda bisa beli di supermarket gak? Bisa. Tapi tentu hasilnya beda, rasanya lain. Ya, mana yang lebih enak? Yang asli. Karena yang asli adanya dari sumbernya, dari ayamnya. Kalau yang ini adalah buatan, itu sumber daya. Saudara hidup bukan karena sumber daya, saudara hidup karena sumber. Kalau Anda ngerti ini, Anda baru tahu kenapa saya perlu Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, kamu perlu Tuhan. Haleluya. Saudara harus terhubung dengan sumber. Kalau Anda nggak terhubung dengan sumber, kita makin lama makin lemah. Kita nggak akan pernah bisa berserah. Kalau kita tahu sumbernya adalah Tuhan, kita akan mudah berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita melihat ada satu ayat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 2 ayat yang 13. Saya bacakan dulu saudara. Nanti kita akan lihat beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara ya. Di dalam saya punya slide. Tapi mari kita lihat dulu Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Yaitu apa? Yang pertama meninggalkan aku sumber air yang hidup. Coba bilang sumber. Jadi umat Tuhan berbuat jahat. Yang pertama adalah menjauh atau meninggalkan Tuhan yang menjadi sumber air hidup, yang menjadi sumber buat kehidupan dia. Untuk apa? Menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Lihat ayat ini. Ketika manusia lari dari sumber air hidup itu, coba ganti dengan sumber daya, bikin kolam yang dia pikir bisa gantikan air hidup itu dengan air yang lain. Nangkap ayat ini. Tapi sayangnya kolam itu bocor yang justru membuat drain, yang membuat kosong. Manusia tanpa Tuhan, maka dirinya akan mengalami kekosongan. Anda mesti ngerti, sesuatu yang kosong pasti akan diisi. Itu prinsip dalam hidup ini. Kalau pikiranmu kosong, nggak diisi, pasti ada yang ngisi. Betul nggak? Mesti ada yang ngisi. Kalau nggak Tuhan yang ngisi, dunia yang ngisi saudara. Betul nggak? Hatimu kosong, kalau bukan Tuhan yang ngisi, dunia yang ngisi. Kalau jadwalmu kosong, agendamu kosong, kalau Anda nggak isi, temenmu yang isi. Itu pasti. Kecuali satu, kalau dompetmu kosong, tahu sendiri yang harus isi. Paham ya? So dari sini kita bisa melihat bahwa jangan pernah kita mengandalkan sumber daya. Kita harus tahu Allah itu adalah sumber. Coba katakan sumber. Ada sebuah lagu yang bilang Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Yang menjadi sumber kekuatan saudara adalah Tuhan. 2 orang doang yang ngerti saudara. Yang menjadi kekuatan dan sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan, artinya percaya kepada Dia. Jangan lari dari Tuhan memakai kekuatanmu. Engkau mencari sumber daya. Mari kita melihat bagaimana supaya saudara berserah penuh. Anda ready? Anda siap? Yang pertama, bagaimana saudara bisa berserah penuh? Nomor 1 adalah percaya dan berharap kepada pribadi Tuhan. Ini penting. Percaya dan berharap kepada apa? Pribadi Tuhan. Coba bilang pribadi Tuhan. Saudara, tahukah saudara ada perbedaan antara pribadi Tuhan dengan perbuatan Tuhan? Ada 2 hal yang berbeda, perbuatan Tuhan dengan pribadi Tuhan. Saudara harus percaya dan berharap bukan pada perbuatan Tuhan, tapi pada pribadinya. Maksudnya apa? Begini, saya kasih contoh ya. Kalau Anda lagi sakit, berdoa, terus sembuh, disembuhkan, itu Anda ngalamin perbuatan Tuhan. Karena kesembuhan terjadi. Ketika Anda bangkrut misalnya, atau nggak ada kerjaan misalnya, berdoa,
Tuhan pulihkan ekonomimu, Tuhan buka jalan sampai dapat kerjaan, Anda ngalamin perbuatan Tuhan. Orang yang ngalamin perbuatan Tuhan, kondisinya berubah, tapi orangnya belum tentu berubah. Kondisinya berubah, tapi orangnya belum tentu berubah. Artinya yang tadinya sakit jadi sembuh, kondisinya berubah kan? Dari bangkrut jadi pulih kembali, kondisinya berubah. Tapi apakah orangnya berubah? Ngalamin transformasi? Belum tentu. Tapi kalau Anda ngalamin pribadi Tuhan, saya jamin Anda berubah. Saya jamin Anda ngalamin transformasi. Kenapa? Karena ketika Anda ngalamin pribadi Tuhan, berarti Anda mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan, maka dia mengubah hidupmu. Apa yang terjadi dengan Zakheus? Zakheus, saudara, ketika berjumpa dengan Tuhan, bukannya perbuatan Tuhan yang dialami, walaupun mujizat dia sudah sering dengar, tapi dia mau tahu Tuhan itu orangnya seperti apa. Lukas 19 bilang begitu. Dia tidak tertarik dengan mujizat, tapi dia tertarik, ini orang kayak apa? Dia mau ngalamin Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Zakheus kamu turun, aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Apa yang terjadi ketika dia ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Zakheus mengalami transformasi. Tuhan mau saudara dan saya ngalamin transformasi. Kenapa? Ketika Anda mengalami transformasi, Anda akan melihat persoalan dari sisi kacamata Tuhan. Maka Anda lihat pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan yang biasa. Kenapa? Karena sekarang Anda diubahkan oleh Tuhan. Sebelumnya Anda bilang luar biasa. Makanya kenapa saudara Anda harus percaya dan berharap pada pribadi Tuhan, bukan pada perbuatan Tuhan. Kondisi saudara mungkin belum berubah, tapi kalau Anda ngalamin Tuhan, saya yakin Anda akan bisa melewati kehidupan saudara dengan luar biasa. Bisa katakan amin? Saudara, saya suka dengan satu kisah yang sering saya ulang-ulang. Saya nggak tahu kalau di sini saya pernah ngomong atau enggak, atau Anda pernah dengar atau enggak. Ada seorang pria ganteng menikah dengan seorang wanita. Sekarang ini mesti jelas ya, pernikahan itu pria wanita mesti dikasih jelas. Karena kadang-kadang kagak jelas gitu ya. Dia menikah dengan seorang wanita. Dia tinggal di satu negara di Singapura. Lalu gak lama kemudian baru ketahuan si suami ini mengidap penyakit kanker. Stadium 4, sudah di kemo segala macam, menghantam mukanya, jadi mukanya rada gak ganteng lagi. Sakit, dokter sudah angkat tangan suruh pulang. Beberapa anggota gereja sering bikin ibadah. Saya bikin singkat cerita ya karena waktu ya. Lalu suaminya bilang suatu hari di hari Minggu, ngomong sama istrinya begini, aku mau pakai baju yang lengkap, pakai jas, pakai dasi, lengkap. Istri mana yang gak shock dengar suami kayak begitu? Jangan-jangan istrinya pikir suaminya sudah punya firasat. Ditanya sama istrinya, kamu mau kemana? Saya mau ke gereja. Ya ke gereja biasa aja, kenapa mesti pakai begitu? Saya mau bersaksi di gereja. Istrinya berkata, mau bersaksi apa? Kamu belum sembuh. Kita kan berpikir gitu ya. Kalau bersaksi kan Tuhan dimuliakan kan. Kalau Tuhan dimuliakan artinya sakit sembuh bersaksi Tuhan dimuliakan. Bangkrut, bangkit lagi, bersaksi, Tuhan dimuliakan. Lah istrinya bilang, kau masih sakit, mau bersaksi apa? Mau apa yang Tuhan bisa dimuliakan? Dia bilang, saya nggak harus tunggu sehat dulu mau bersaksi. Emang kamu mau bersaksi apa? Saya mau bersaksi God is good di tengah-tengah persoalan kehidupan saya. Emang nggak boleh mensaksikan kebaikan Tuhan yang saya alami selama saya sakit? Oke, singkat cerita ngomong sama gembalanya izinkan dia bersaksi. Dia bersaksi di tengah-tengah penderitaannya, dia bilang God is good and God is good all the time and all the time God is good. Walaupun keadaannya sakit, dia melihat bahwa Tuhan itu baik. Dia melihat bagaimana dia mengalami Tuhan di situ, dia mengalami kekuatan Tuhan di situ. Saudara mau tahu, satu gereja dilawat Tuhan. Lawatan Tuhan gak harus ada nabi yang datang, gak harus dengan orang-orang yang hebat diurapi dengan dahsyat, tapi ada orang yang ngerti dan mengalami pribadi Tuhan bahwa Tuhan itu baik, maka dia dipakai oleh Tuhan. Walaupun dia punya kondisi masih sakit.
Saya percaya saudara, hari ini Anda harus tahu bahwa Anda harus berharap percaya pada satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Disitulah Anda bisa belajar berserah penuh, karena Anda tahu ada satu pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Keadaan saudara mungkin belum berubah seperti yang dialami oleh Ayub. Dia belum ngalamin perubahan, tapi dia tahu siapa Tuhannya. Itu sebabnya saudara, ketika Anda mengalami Tuhan, saya percaya saudara, Anda bukan cuma bisa bertahan dalam menghadapi situasi yang paling sulit, tapi Anda akan menerobos karena Anda tahu ada Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, ada Tuhan bro, sis. Haleluya. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dalam Yeremia 17. Sebuah ayat yang biasa kita baca, tapi mungkin Anda nggak melihat seperti yang saya lihat. Mungkin Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang apa? Mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Terkutuklah orang yang lari dari sumber lalu mencari sumber daya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saya berhenti sebentar. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Coba bilang sama-sama saya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saya mau tanya sebentar lewat ayat ini yang pendek ini. Keadaan baik datang nggak kalau Anda baca ini? Udah makan siang? Keadaan baik datang nggak? Halo? Saya baca ulang ya. Ngerti bahasa Indonesia kan? Saya baca ulang. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Datang keadaan baik datang nggak? Yang bilang tidak angkat tangan. Oke, yang bilang datang angkat tangan. Sisanya nggak punya tangan. Saudara, pemilu sudah dekat. Jangan golput bro. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalau Anda baca baik-baik, nanti Anda coba baca bahasa Inggrisnya, baru Anda ngerti kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas. Di situ dibilang, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Keadaan baik datang, tapi dia tidak mengalami. Why? Karena dia lari dari sumber daya. Dari sumber. Apakah Tuhan baik? Saya tanya, apakah Tuhan baik? God is good. All the time, God is good. Tapi sering kita bilang, saya nggak ngalamin tuh keadaan baik. Bukan berarti keadaan baik nggak ada. Keadaan baik ada, orang Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan ada. Sampai hari ini, di ruangan ini pun kebaikan Tuhan nyata, betul nggak saudara? Tapi ada orang yang tidak mengalami, kenapa? Karena dia lari dari sumber menuju sumber daya. Makanya dia tidak ngalamin keadaan baik. Yang datang itu Tuhan itu baik. Makanya orang yang tadi saya bersaksi, dia berkata, saya katakan bahwa dia punya penyakit kanker sekalipun, tapi dia ngalami kebaikan Tuhan. Kita lanjut ayatnya yang ke-7, lompat ke ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan sebagai sumber dayanya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Kalau Anda baca ini, Anda udah tahu kalau saya tanya mestinya. Panas terik datang apa enggak? Datang atau tidak? Datang, tapi orang ini tidak mengalaminya. Jadi saudara, kekeringan bukan gak datang, ketidakpastian bukan gak datang, kesulitan bukan gak datang, kegelapan bukan gak datang. Tapi orang yang berserah penuh, yang mengandalkan sumber buat hidupnya, dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Saya tidak bilang bahwa tidak ada masalah. Saya tidak bilang tidak ada masa kegelapan. Siapa bilang? Saudara, Elia waktu bernubuat, kecuali dengan perkataanku tidak ada hujan, tidak ada embun. Apakah hujan turun? Enggak. Apakah kekeringan terjadi? Iya. Tapi dia tidak mengalaminya. Tuhan pelihara dia untuk ada di tepi sungai Kerit. Tuhan kasih makanan, Tuhan kasih dia minum. Hari ini saya mau beritahu saudara, jangan berkata bahwa di depan nanti nggak ada goncangan. Siapa bilang? Pasti ada goncangan, pasti ada kegelapan, pasti ada ketidakpastian, pasti ada kebingungan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, tidak akan mengalaminya.
Pertanyaannya, kemana arah hati kita? Sumber atau sumber daya? Source atau resources? Terlalu banyak kita mengandalkan resources lebih daripada source. Makanya saudara, ketika resourcesnya nggak ada lagi, kita kebingungan. Di hari-hari ini, di masa 3 tahun terakhir ini, harusnya kita semakin belajar mengandalkan pribadi Tuhan. Amin. Ada satu Mazmur Daud yang berkata, di saat aku takut, aku percaya pada Tuhan. Saya nggak bilang bahwa Daud nggak pernah takut. Saya nggak bilang kita nggak bisa takut. Siapa bilang? Kita bisa takut. Tapi di tengah ketakutan, saya tetap mengandalkan Tuhan. Aku tetap percaya. Mau percaya? Mau berharap? Oh iya, percaya dan berharap adalah decision, adalah pilihan. Mau percaya atau berharap pada pribadi Tuhan atau enggak, it's your choice. Kalau Anda percaya, Anda berharap pada Tuhan, Anda tahu Anda bisa berserah penuh pada Tuhan. Abraham tidak mudah saudara menyerahkan anaknya. Anak yang ditunggu sudah lama, Tuhan bilang persembahkan. Oh saudara, kalau dia nggak percaya sama Tuhan, dia nggak berharap sama pribadi Tuhan, dia nggak bakal kasih itu anak. Karena dia tahu ini datang dari Tuhan, maka dia serahkan kepada Tuhan. Apakah dia tahu akan ada pengganti dari anaknya untuk dipersembahkan sebagai korban? Dia nggak tahu. Sampai anaknya aja Ishak nanya, "Pak, di mana?" katanya kambingnya. "Entarlah, tenang aja," gitu. Apa dia tahu? Dia nggak tahu. Tapi dia melangkah dengan percaya pada pribadi Tuhan. Kalau Anda baca kitab Ibrani, Anda tahu kenapa dia berani melakukan itu? Karena kitab Ibrani berkata, Abraham percaya bahwa sekalipun mati Tuhan bisa bangkitkan. Artinya waktu itu belum ada kebangkitan orang mati, tapi dia bisa percaya kalau Tuhan pun kalau mau membuat anak ini mati bisa bangkit lagi. Dan pada akhirnya ternyata ada kambing domba yang tanduknya nyangkut, ya toh? Anda mungkin belum lihat, tapi Tuhan sudah tahu jalannya. Anda mungkin belum lihat penyediaan Tuhan. Jehovah Jireh, dia mempersiapkan buat saudara di depan saudara. You don't know, tapi dia sudah persiapkan yang terbaik buat saudara. Itu sebabnya kalau Anda ngerti ini pribadi Tuhan, Anda bisa nyerah. Belajar berserah. Amin. Yang kedua, saya kasih Anda poin kedua aja ya. Karena waktu, Anda harus punya mental anak. Coba bilang mental anak. Saya bacaan dulu ayatnya ya. Yuk kita buka ayatnya, Matius 6, 31 sampai 34. Di slide saya nggak buat, tapi sengaja saya bilang ini supaya saudara bisa buka ya. Matius 6, 31, 32, ini ayat terkenal kok. Sebab itu, jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya berhenti sebentar. Jangan kamu khawatir apa yang kamu akan makan. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu minum. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Coba bilang makan, minum, pakai. Itu kebutuhan sehari-hari bukan? Every day. Itu kebutuhan daily, kebutuhan Anda. Jangan khawatir yang begitu kata Tuhan. Sebab yang begini dicari oleh apa? Bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Kalau ada bangsa yang tidak kenal Allah, berarti ada bangsa yang, kalau ada bangsa yang tidak kenal Allah, berarti ada bangsa yang, siapa bangsa yang kenal Allah? Saudara dan saya. Dua orang doang yang ngerti ngomongan saya. Saya kasih tahu saudara, siapa bangsa yang kenal Allah? Saudara dan saya. Yang perlu khawatir bangsa yang mana? Tanya sebelah saudara, kau kenal Allah? Kalau kau kenal Allah, jangan ikut-ikutan mereka bro. Karena mereka mencari sumber daya, kita cari sumbernya. Betul? Kalimat ini menarik. Tiba-tiba lagi ngomong khawatir, dia munculkan kata ini, kata Yesus. Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu perlu semua itu. Coba bilang, Bapak saya di surga tahu kebutuhan saya. Kenapa Tuhan bilang Bapak? Kenapa Tuhan bilang kalau berdoalah sedemikian, Bapakku di surga. Tuhan lagi mengajarkan orang Kristen harus ngerti, Anda bukan seperti bangsa yang tidak kenal Allah. Anda kenal Allah, Anda bukan cuma kenal Allah, tapi Anda adalah
anak-anak Bapa. Cuma ada cumanya. Gak sedikit orang Kristen mentalnya bukan mental anak, mentalnya yatim. Saudara tahu kalau yatim piatu kan gak pernah ngalamin punya ayah ibu dong ya, dalam pertumbuhan dia ya. Apa yang terjadi? Dia gak tahu besok mau makan apa. Dia gak tahu ntar malam ada makan apa enggak. Apalagi ngomong minggu depan, tahun depan, kemana dia tahu? Wong besok aja dia bisa survive apa enggak dia gak tahu. Makanya yatim itu fight for the life dengan caranya sendiri. Betul atau enggak? Kalau perlu gua bohong-bohong dikit, tepu-tepu dikit. Kalau perlu gua ngambil dia nggak lihat. Betul nggak? Karena dia nggak tahu. Penyediaan dari orang tua nggak pernah ngalamin. Itulah mental yatim. Saudara pikir orang Kristen itu nggak ada yang begitu? Banyak juga saudara. Namanya Kristen sih, Kristen saudara. Tahu Kristen? Tapi mentalnya yatim. Cara hidupnya tidak memperlihatkan kalau dia anak. Dia fight dengan caranya sendiri. Dia fight dengan kekuatannya sendiri. Dia berjuang dengan kekuatannya sendiri. Kalau perlu pakai tipu-tipu dikit. Perusahaannya aja namanya Tisani. Apa Tisana? Tipu sana, tipu sini. Gaya bisnisnya Spanyol. Apa Spanyol? Separuh nyolong. Gayanya adalah gaya yang namanya seperti seorang yatim. Saya percaya di sini Anda yang udah tua pun pernah jadi anak. Kalau anak nggak pernah nanya sama mama papanya, "Pak, ntar malam emang ada makanan nggak? Bisa kasih makan nggak?" Kerjaan anak cuma main tahu. Ntar pulang tinggal tanya, "Pak, ada makan apa? Ma, ada makan apa? Masak apa?" Gitu ya. Si anak nggak pernah pusing. Besok gua sekolah, uang sekolah siapa yang bayar? Dia nggak pusing. Dia juga nggak pusing nanti gua kuliah gimana. Dia nggak pusing. Yang pusing bapaknya. Anak gua makan apa? Anak gua sekolah di mana? Bayarnya gimana? Kuliahnya gimana? Orang tuanya yang bingung tentang masa depan anaknya. Betul atau enggak? Saya beritahu saudara, Bapa di sorga memperhatikan saudara karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Bisakah saudara dan saya punya mental anak? Hanya anak yang gak tahu masa depannya diserahkan sama orang tuanya. Anak kecil main dia gak tahu masa depannya. Itulah seorang anak mata Tuhan yang mewarisi kerajaan Allah. Why? Karena dia bukan cuma percaya sama orang tuanya, tapi mempercayakan masa depannya kepada orang tuanya. Anda sebagai anak Tuhan bukan cuma percaya sama Tuhan, tapi mempercayakan masa depanmu kepada Tuhan. Tuhan merancang yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Katakan amin. Itulah sebabnya saudara yang kedua, miliki mental anak. Jangan bergumul dengan caramu sendiri. Jangan saudara pikir sumber daya bisa menolong saudara. No, Alkitab berkata jangan mengandalkan pada kekayaanmu. Karena tiba-tiba punya sayap dia terbang. Covid telah membuktikan itu. Betul nggak? Yang punya duit kalau udah kena Covid ngap-ngapannya sama. Yo bener apa enggak? Kalau lagi ngap-ngapan perlu oksigen antara orang kaya sama orang nggak punya duit sami mawon. Seharusnya 3 tahun terakhir ini melatih dan mengajak saudara shifting untuk bisa melihat bahwa God is good all the time and all the time God is good. Dia memperhatikan hidup saya, dia adalah Bapa yang sungguh amat baik. Saudara, belajar berserah penuh lebih enak dalam kondisi lagi tenang. Betul nggak? Sekarang ini ada masa-masa di mana gejolak belum terlalu besar. Akan ada gejolak yang besar nanti di depan.
Mending sekarang belajar berserah. Kalau udah gejolak besar, suruh berserah penuh, nggak latihan, susah. Berserah penuh dalam hal-hal yang kecil. Tuhan akan tambahkan keberanianmu, imanmu untuk berserah pada hal-hal besar. Amin, saudara. Sekali lagi tadi pagi saya bersaksi tentang ada satu orang yang saya nggak kenal, tapi dia ngikutin khotbah saya di YouTube. Lalu singkat cerita dia dapat nomor HP saya, dia WA saya. Dia bilang, "Pastor, saya dulu seorang pengusaha, cukup berhasil, tapi COVID menghantam, membuat usahanya bangkrut, zero. Dia nggak tahu dia mau berbuat apa. Tapi saya mendapati ada satu khotbah yang pastor khotbah menarik buat saya. Dia ikutin khotbah-khotbah saya di YouTube. Lalu dia bilang, khotbahnya pastor saya bisa dengerin 10 kali sehari. Saya sampai kaget loh, 10 kali sehari. Jemaat saya paling sekali, udah bosen. Setiap kata-kata saya dengar ulang-ulang dan saya save di otak saya. Kata-kata itu menginspirasi. Sampai suatu ketika pastor ngomong begini, yang dibutuhkan oleh manusia bukan jawaban atas masalah, tapi firman Tuhan yang menjawab masalah permanen. Dia gak ngerti, dia bilang waktu itu. Tapi dia renungkan terus, dia cari, dia renungkan, dia praktekkan, dia renungkan. Singkat cerita, dia waktu WA saya dia bilang, sekarang hidup saya dipulihkan total oleh Tuhan. Bahkan saya ada bisnis baru yang sedang negosiasi. Saya beritahu saudara, jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan anggap enteng Tuhan. Petrus malam-malaman gak dapat ikan. Apa kurang ahlinya nih nelayan? Loh, ini nelayan bukan kaleng-kaleng. Ini nelayan jago. Modal ada, waktu tepat, kemampuan ada, keterampilan hebat, betul gak? Tapi gak ada satu ikan pun. Dan Yesus pagi-pagi tahu masalahnya. Tuhan tidak segera jawab masalahnya. Kita maunya Tuhan segera jawab masalah kita kan? Tapi Tuhan tidak jawab masalahnya. Apa yang Tuhan pakai? Pakai perahunya Petrus, khotbah. Kadang-kadang justru waktu Anda punya masalah, Anda perlu dengar firman. Karena firman yang akan menjawab masalahmu permanen, tahu. Nah, ketika dia dengar firman, karena firman berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan waktu Tuhan khotbah, Tuhan sedang membangkitkan iman mereka. Karena iman sebesar biji sawi akan sudah cukup berkata kepada gunung ini, beranjaklah, maka gunung ini akan beranjak. Ketika dia dengar Tuhan bicara, Tuhan bilang, sekarang saatnya kamu tebarkan jala, tangkap ikan. Petrus sudah bilang semalam-malaman saya gak dapat ikan, but because of your word, oleh karena perkataanmu, firmanmu, aku tebarkan jala. Itu jala mau robek, 2 perahu gak sanggup tuh tahan itu ikan begitu banyak. Kok bisa? Sumber hidup saudara, Tuhan. Dia bisa panggil sumber daya buat saudara. Anda mungkin bingung jawabannya gimana untuk masalah saudara. Cari firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siang ini saya berharap apa yang saya khotbahkan jadi rema buat saudara. Membangkitkan imanmu di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakjelasan. You can surrender total to God, untuk berserah penuh pada Tuhan. Tuhan akan turun tangan dan menolong saudara. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hatimu. Kami percaya Tuhan siang hari ini tidak ada yang kebetulan ketika hambamu bicara soal total surrender buat jemaatmu di sini. Kalau ada di antara saudara hari ini yang berkata, Tuhan, aku terus bergumul, berjuang, dan aku timbul rasa cemas, takut, bahkan menjadi gelisah, putus asa. Kalau ada di antara saudara seperti itu dan engkau dengar firman Tuhan siang hari ini, dan engkau berkata, Tuhan, karena aku mengandalkan lebih banyak kepada sumber daya daripada sumber. Kalau hari ini engkau dengar dan itu menginspirasimu dan menegur dan membuka mata hatimu, dan engkau berkata, Tuhan, ajar aku untuk tetap berharap dan percaya pada pribadimu, punya mental anak, berserah penuh kepadamu. Kalau Anda orangnya hari ini, saya mau berdoa dari tempat ini.
Kau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Syaralabatakalalamatakaralamaya shikanaralabaya. Rambutokoribalaya sekaralabatakalalabaya shikaralam. Rambutokoria sekaralamorolo batakaralabaya shikaralam. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan untuk menolong engkau. Tidak ada yang terlalu pendek untuk tangannya menolong engkau. Pada pagi dan siang hari ini Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapanmu hari ini. Ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitan, ada hal-hal yang mereka tidak tahu bagaimana menjawab persoalan ini, bagaimana keluar dari rumitnya persoalan ini, kompleksnya persoalan mereka hadapi, persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan bisnis, persoalan kesehatan, persoalan yang mereka sedang hadapi. Aku tidak tahu Tuhan, tapi aku tahu hari ini kalau Engkau bisa berkata kepada Petrus, tebarkan jala, tangkap ikan, dan Petrus boleh berkata, oleh karena perkataanmu aku ikuti. Hari ini biarlah Tuhan dari jemaatmu akan berkata, oleh karena perkataanmu Tuhan, aku akan melangkah dengan iman. Hari ini Tuhan akan ada kelepasan, hari ini akan ada kemenangan, hari ini ada jalan keluar buat mereka yang berharap kepadamu Tuhan. Biar Tuhan Engkau menemukan mereka di tempat mereka berdiri hari ini. Terjadi perjumpaan seperti Zakheus mengalami Engkau. Terjadi transformasi dalam hidup setiap anak-anakmu, khususnya yang mengangkat tangan di hadapanmu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pimpin mereka, Tuhan buka jalan, Tuhan berbicara kepada mereka supaya mereka tahu bahwa hidup mereka ada di tangan Engkau. Tuhan memelihara hidup mereka, Tuhan mengatur hidup mereka, Tuhan mengatur langkah-langkah mereka. Mereka tidak perlu takut, mereka hanya berjalan dengan iman, mereka hanya berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan tuntun, akan pimpin kepada jalan-jalannya yang penuh dengan kemenangan itu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka. Turunkan tanganmu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Siang hari ini ada banyak hal yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup setiap umat-Mu. Siang hari ini tidak ada yang kebetulan ketika Engkau berbicara kepada setiap umat-Mu. Terus mereka pegang firman-Mu, mereka belajar, mereka berjalan dalam iman sebagai anak-anak Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, meteraikan, terus berbicara kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you.